Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah nutrisi, di mana hari ini kita akan membahas tentang nutrisi dan diabetes. Oke, kita mulai dulu untuk materi hari ini. Ya, kita di sini dulu ya. Kalian sudah mengenal apa itu diabetes. Ya, jadi ya, diabetes pada pasien diabetes ya, kalian sudah mempelajari farmakologi. Ya, artinya di sini tubuh tidak memproduksi atau kehilangan eh, sensitivitas terhadap insulin. Ya, artinya dia tidak bisa menghasilkan insulin ataupun sensitivitasnya menurun atau hilang sama sekali terhadap insulin, sehingga tidak bisa melakukan fungsinya dengan maksimal. Dimana insulin sudah kita ketahui adalah merupakan hormon yang digunakan untuk mengubah ya gula, karbohidrat dan juga lemak, semuanya itu ya yang dari makanan menjadi suatu energi. Nah, dimana insulin ini dihasilkan oleh tubuh di organ pankreas. Nah, diabetes itu sendiri ya, ada cukup banyak sekali tipe-tipe diabetes. Ada tipe 1 di mana pada tipe 1 ini tubuh sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, kemudian juga ya tipe 2, di mana tipe 2 ini tubuh bisa menghasilkan insulin tetapi hasilnya tidak cukup atau juga sensitivitasnya menurun atau hilang sama sekali ya. Dan juga ya, di sini ada juga akibat dari sekunder, ada diabetes sekunder akibat dari penyakit yang lain seperti karena pankreatitis ya atau fibrosis sistik. Selain itu juga ada diabetes pada ibu hamil ya. Mana pada ibu hamil namanya diabetes gestasional, dan ada juga yang namanya impaired glucose tolerance ya, mana di sini artinya adalah toleransi ya glukosnya ya tidak bisa berfungsi maksimal ya, artinya ini masih orang tersebut bisa dikatakan normal tetapi juga antara tengah-tengah normal dan diabetes. Nah, kita lihat di sini mengulang kembali ya, artinya di sini insulin, bagaimana sih insulin itu bekerja. Kita mengulang kembali, kita review kembali how does insulin work ya, dimana di sini ya seseorang ya itu secara normalnya akan menghasilkan insulin pada saat kadar glukosa itu naik ya. Nah, di sini ya, ini dengan cara apa? Dia dengan cara mempercepat ya perubahan gula darah ya, kadar gula di dalam darah ya. Artinya di sini akan mempercepat keluarnya kadar gula dalam darah dan masuk ke dalam sel untuk tadi apa? Untuk diubah menjadi energi. Ya, jadi saat kadar gula di dalam darah itu meningkat ya, itu dengan cepat ya, dengan cepat akan masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, sel-sel yang tidak menggunakan ya, yang tidak menggunakan gula darah ini ya tanpa bantuan insulin, maka akan mengakibatkan suatu permasalahan. Artinya jika sel ini tidak bisa mengubahnya dengan tepat, kadar gula di dalam darah tadi dengan jumlah yang tepat ya, ataupun dengan apakah itu diubah menjadi energi ataupun cadangan yang lainnya, maka ini akan bisa mengakibatkan suatu masalah ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana seseorang itu dikatakan diabetes ya, artinya seorang itu punya gejala diabetes ya, dimana kita lihat di sini kadar glukosa ya, kadar gula darah acaknya itu lebih dari 200, atau kadar gula darah glukosa dia lebih dari 126, atau bisa juga 2 jam setelah makan itu kadar gula di atas 200 mg per desiliter ya. Ini seseorang dikatakan menderita gejala diabetes ya. Nah, siapa saja yang memiliki resiko terjadinya obesitas ya, yang memiliki resiko terjadinya diabetes ini adalah seseorang yang
dia mengalami obesitas. Jadi bagi pasien yang mengalami kelebihan berat badan atau BMI-nya itu di atas rata-rata, maka itu perlu perhatian. Kemudian ada lagi kerabat, ya, kerabat 1 derajat tingkatnya, entah itu orang tua, ya, itu mengalami diabetes, ya. Kemudian juga etnisnya memiliki cukup ras yang memiliki risiko cukup tinggi terhadap diabetes. Kemudian juga dia, ya, didiagnosa mengalami diabetes gestasional. Artinya diabetes gestasional gini, sebelum dia hamil dia tidak mengalami gejala diabetes ataupun kadar gula darah tidak meningkat, tetapi pada saat keadaan hamil maka dia berisiko maka dia memiliki peningkatan kadar gula darah pada saat hamil, yang sebelumnya sebelum hamil tidak ditemukan peningkatan kadar gula darah, atau bayi yang dilahirkan itu cukup besar. Kemudian juga penderita hipertensi dan penderita dengan kadar kolesterol cukup tinggi atau trigliserida lebih dari 250 ataupun HDL-nya sangat rendah. Ya, dan juga bagi orang-orang yang memiliki toleransi glukos yang impair, artinya tidak bisa mentoleransi glukosa dengan benar, ya, atau juga tes kadar gula darah puasanya sebenarnya itu artinya di atas rata-rata. Nah, ini seseorang yang memiliki resiko dengan diabetes. Nah, kita lihat di sini kembali. Ya, ini adalah komplikasi yang dapat diakibatkan oleh diabetes, serangan jantung, stroke, neuropati periferal, cukup banyak di sini, ya, kalian bisa melihat, dan mungkin kalian masih ingat pada mata kuliah farmakologi dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana, ya, memanage diabetes dengan baik, ya. Pertama, makanan, ya, ini perlu diperhatikan, makanan yang bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Kemudian juga exercise, berolahraga, ya, dan juga mengkonsumsi obat-obat yang dapat menurunkan kadar gula darah tersebut. Dan selanjutnya adalah menyeimbangkan, ya, ini, ya, menyeimbangkan ketiganya ini semuanya, artinya menyeimbangkan makanan, menyeimbangkan olahraga, menyeimbangkan pengobatan, maka ini bisa menurunkan kadar glukosa darah kita, atau bisa memonitor agar kadar glukosa darah tidak terlampau tinggi. Nah, jadi di sini treatment diabetesnya, ya, artinya diet yang sangat utama. Jadi tidak hanya dari segi farmakologi, tapi diet juga memiliki perhatian yang sangat khusus, ya. Yang perlu diperhatikan adalah karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat di sini merupakan komponen utama, ya, dari makanan yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah, ya. Dan juga selain itu, ya, di sini diabetik atau obat-obatan tersebut ini bisa juga memiliki terapi optimum jika kita perhatikan konsumsi makanan. Nah, yang pertama adalah di sini karbohidrat. Ya, karbohidrat. Goal yang pertama bagi terapi diet untuk menderita diabetes adalah pengurangan asupan karbohidrat. Kita lihat di sini, kenapa? Ya, karbohidrat yang cukup tinggi ini dapat mengakibatkan kenaikan, ya, kadar glukosa darah postprandial. Ya, postprandial ini setelah makan itu cukup tinggi. Kemudian juga kadar kontrol glikemiknya sangat jelek, ya. Sedangkan juga dapat meningkatkan trigliserida, ya, trigliserida dari si pasien. Nah, pada normalnya, ya, ini karbohidrat yang disana adalah kurang lebih maksimal ada 60% kalori, ya, artinya 60% kalori itu disuplai dari karbohidrat. Nah, berapa sih tenaga kita pakai? Itu 60% kalorinya dari karbohidrat. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Ya, karbohidrat yang kompleks seperti produk-produk grain ataupun sayur. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dikonsumsi untuk kalori karbohidrat total. Nah, kita lihat dulu di sini, ya, karbohidrat. Nah,
karbohidrat. Sukros dan juga pemanis kalori lainnya itu punya indeks glikemik kontrol yang cukup tinggi, di mana dibatasi hanya 10% dari kalori ya, dari kalori setiap makanan. Nah, oke. Kita lihat di sini dulu. Nah, kemudian ya, respon glikemik ini adalah kemampuan untuk berkontribusi terhadap konsentrasi pada glukosa darah ya. Ini adalah 50 sampai 50 gram glukos ya. Maltos ataupun sukros itu ya lebih tinggi ya responnya daripada kita mengkonsumsi 50 gram amilum atau pati. Artinya di sini misalnya respon glikemik dari 50% glukos, maltos atau sukros, gula ya 50 gram gula itu lebih tinggi daripada mengkonsumsi 50 gram dari amilum ya. Amilum itu seperti misalnya beras-berasan atau gandum. Nah itu ya lebih baik mengkonsumsi 50 gram gandum daripada mengkonsumsi 50 gram glukos ataupun sukros. Sedangkan fruktos ya ini memberikan banyak keuntungan selain daripada sukros bagi pasien diabetes. Kenapa? Ya, karena dia memiliki 1,7 kali lebih manis dan dia di metabolisme tanpa insulin. Artinya jika seseorang tersebut kadar insulinnya ya, rendah, tapi fruktos dia tapi dia mengkonsumsi fruktos, artinya untuk diubah menjadi energi ataupun disimpan di dalam lemak yang untuk menjadi lemak ya itu tidak masalah tanpa adanya insulin. Nah, fruktos ini menghasilkan hanya 20% respon glikemik ya dari glukosa ataupun 33% dari sukros ya. Jadi fruktos ini ada banyak pada buah-buahan, madu ataupun sirup jagung. Ya, artinya apa di sini? Ya, artinya meskipun misalnya buah itu manis ya ataupun madu manis, tetapi manis yang dikandung oleh buah-buahan ataupun sirup jagung itu adalah fruktos. Jadi sebenarnya masih aman ya dalam batas sewajarnya ketika seseorang itu mengkonsumsi fruktosa. Oke. Nah, ada beberapa pemanis alternatif seperti sorbitol, aspartam, asakarin ataupun asesulfam ya. Ini ya merupakan pengganti dari sukros yang memberikan rasa manis tanpa hiperglikemia atau kalori yang meningkat bagi penderita diabetes. Makanya kenapa pemanis ini sebenarnya cukup aman dengan batas sewajarnya. Ya, seperti misalnya tadi sorbitol ataupun alkohol gula ini digunakan sebagai pemanis karena dia tidak diabsorpsi di saluran cerna, sehingga apa yang terjadi karena dia tidak diabsorpsi saluran cerna maka akan mengurangi ya peningkatan ya glukosa dalam plasma ya. Nah, sorbitol ini manisnya dia separuh dari sukros dan memberikan kalori yang seimbang pada sukros. Sedangkan aspartam itu 200 kali manisnya pada gula. Sedangkan sakarin 300 kali manisnya, tetapi ini harus dengan jumlah yang sangat terbatas. Kita lihat lagi lemak. Ya, lemak di sini diet lemak yang cukup tinggi memiliki ya artinya memiliki ketidakkeuntungan bagi sistem metabolik kita. Kenapa? Karena dia akan bisa menyebabkan resistensi insulin dan menggagalkan metabolisme glukos di dalam sel ya. Sehingga apa yang terjadi, maka transport glukosa ke dalam jaringan otot ataupun jaringan lemak ini akan menurun dan juga akan menurunkan aktivitas dari proses yang distimulasi insulin. Artinya apa? Ya lemak ya konsumsi lemak ya ini karena kita ketahui ya ini ya ketika banyaknya lemak di dalam tubuh maka dia akan menurunkan karena glukosa tadi di dalam tubuh, di dalam darah itu kalau tidak digunakan sebagai energi maka dia disimpan di jaringan otot ataupun jaringan lemak agar kadar glukosa dalam darah itu tidak banyak. Nah, dengan adanya lemak maka pengubahan glukosa ya untuk disimpan ke jaringan